perkenalkan, nama aku Citra Putri Devinia. Aku merupakan mahasiswi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan menampilkan beberapa video mengenai social grace. Sebelum masuk ke videonya, boleh dong aku minta like dan komen serta share ke semua sosial media yang kamu punya. Daripada nunggu lama-lama, yuk langsung aja aku jelasin apa itu social grace. Tapi aku mau ngasih tahu dulu nih topik apa yang aku ambil untuk videoku kali ini. Topik yang aku ambil adalah etika meminta tolong serta tolong menolong. Sebelum masuk ke topik dan videonya, aku mau ngejelasin dulu nih apa itu social grace. Jadi, social grace itu adalah materi mengenai berperilaku yang sopan, berkomunikasi dengan baik, serta beretika sesuai dengan budaya setempat. Nah, kalian pasti masih pada bingung kan, maksud dan tujuan dari social grace itu untuk apa? Maksud dan tujuan dari social grace ini adalah bagaimana cara kita berperilaku sopan kepada yang lebih tua, seumuran, atau bahkan yang lebih muda dari kita. Banyak orang-orang yang berpikir bahwa kita sudah berperilaku dengan sopan serta memiliki sikap yang baik. Tapi nyatanya masih banyak yang kurang menghormati yang lebih tua, lebih muda, atau bahkan yang seumuran dengan kita. Nah, jadi maksud dari social grace ini untuk memberitahukan bagaimana cara berperilaku sopan dan baik, serta harus diterapkan dalam kehidupan di lingkup keluarga, pertemanan, bahkan di lingkup perkuliahan juga loh. Karena hal itu sangat mempengaruhi bagaimana cara orang berpandang kepada kita dan bagaimana cara orang menilai kita dengan melihat dari sikap dan perilaku kita apakah sopan ataupun tidak. Kalau kita saja belum bisa menerapkan cara berperilaku yang sopan, bagaimana bisa kita menginginkan orang berperilaku sopan juga kepada kita? Seperti yang aku bilang di awal, aku mengambil topik pembahasan social grace yaitu etika meminta tolong dan tolong menolong. Aku akan ngejelasin nih, meminta tolong dan tolong menolong juga harus beretika loh, karena kita meminta bantuan dari orang lain. Kalau kita meminta tolong saja tidak menggunakan etika, bagaimana orang mau membantu? Pasti akan berpikir kita tidak memiliki etika dong. Jadi, aku akan ngejelasin dulu nih definisi tolong menolong itu apa sih? Jadi, definisi tolong menolong itu adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan sesuatu bantuan. Nah, bantuannya ini tuh banyak beragamnya ya. Contohnya ada dengan bantuan uang, tenaga, dan juga bantuan waktu loh teman-teman. Sementara itu, definisi tolong menolong menurut Dovidio dan Penner yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Definisi ini merujuk sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa menguntungkan si penolong secara langsung. Bahkan kadang justru memberikan risiko bagi si penolong ini. Nah, ternyata sikap tolong-menolong antar umat manusia ini terjadi karena banyak hal loh. Setelah aku menjelaskan definisi dari tolong-menolong, aku akan menjelaskan juga etika dari tolong-menolong dan meminta tolong. Etika tolong-menolong yang pertama yaitu dilandasi keikhlasan. Tolong-menolong juga harus dilandasi keikhlasan karena tujuan kita menolong yaitu dengan membantu orang lain yang sedang kesusahan atau kesulitan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Menolong dengan sesuatu yang baik yaitu seperti ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Bantuan ini berupa pakaian. Nah, pakaiannya ini tuh harus pakaian yang layak pakai, tidak boleh yang sudah robek ataupun yang sudah rusak.
Nah, tujuannya yaitu agar pakaian tersebut digunakan bagi orang yang membutuhkan. Yang ketiga, dilakukan dengan cara dan sikap yang baik. Jika ada yang meminta tolong, hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Jika tidak bisa membantunya karena kadang kesulitan juga, lebih baik kita menolaknya dengan menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menyakiti perasaan dari si yang meminta tolong. Yang keempat yaitu jangan membeda-bedakan. Dalam tolong-menolong tidak boleh membeda-bedakan dalam memberi bantuan. Apapun suku, ras, dan agamanya, jangan pernah kita membeda-bedakan dalam memberikan bantuan. Walaupun berbeda suku, ras, agama, lebih baik jika ada yang meminta tolong, kita bantulah dengan sesegera mungkin. Lanjut, ada etika meminta tolong atau meminta bantuan. Yang pertama, meminta bantuanlah dalam keadaan yang genting atau benar-benar butuh banget. Kalau misalnya kita benar-benar bisa melakukan sendiri dan tidak mendesak, lebih baik kita lakukannya dengan sendiri. Tapi kalau emang benar-benar udah mendesak banget, harus membutuhkan bantuan orang lain, kita harus banget kayak meminta tolong dengan menggunakan bahasa yang baik juga. Yang kedua, jangan meminjam alat-alat yang sering dipakai. Jika kita ingin meminjam alat yang rutin kita pakai, lebih baik kita membelinya sendiri dan jangan meminjam kepada orang lain, karena kita nggak pernah tahu orang itu membutuhkan juga atau tidak, ya kan? Lalu yang ketiga yaitu perhatikan bahasa tubuh si penolong. Jika kita jeli dalam memperhatikan bahasa tubuh atau gestur tubuh seseorang, seringkali beberapa orang suka tidak spontan dalam menjawab permohonan tolong kita. Nah, ketidakspontanan ini tuh menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berpikir apakah dia bisa menolongnya atau tidak. Setelah aku menjelaskan definisi dan etikanya, di sini aku juga akan menjelaskan 5 cara yang benar serta yang salah dalam meminta pertolongan. 5 cara yang benar dalam meminta bantuan kepada orang lain. Yang pertama, lihat kondisi dari si penolong. Apakah yang si penolong ini sedang kesulitan juga ataupun tidak? Jika sedang kesulitan, lebih baik kita meminta kepada orang lain lagi. Karena jika kita meminta kepada yang penolong yang sedang kesulitan, jadi agak lebih sulit untuk membantunya. Yang kedua, ada perhatikan waktu. Jangan pernah meminta tolong kepada orang lain di saat waktu tengah malam, kecuali keadaannya emang benar-benar mendesak banget. Karena waktu malam itu atau tengah malam yaitu adalah waktu dimana orang memerlukan istirahat. Jadi kalau misalnya kita meminta bantuan kepada orang tersebut pada tengah malam dan bantuan tersebut tidak terlalu genting ataupun mendesak, dan itu sangat mengganggu banget orang yang kita mintain tolong. Yang ketiga, jangan pernah bertele-tele dalam meminta bantuan. Langsung to the point untuk menjelaskan maksud dan tujuan kita untuk meminta bantuan itu untuk apa. Yang keempat, ada gunakan kalimat yang sopan serta jangan lupa menggunakan kata tolong. Banyak banget orang yang lupa menggunakan kata tolong dalam meminta bantuan. Nah, kesannya itu jadi seperti kalimat pemerintah. Yang kelima dan juga yang terakhir dan harus banget diingat serta dilakukan yaitu ucapkan terima kasih kepada penolong yang sudah membantu kita dalam memberikan bantuan.
5 kesalahan yang sering dilakukan saat meminta pertolongan. Yang pertama, tidak menggunakan kata tolong. Banyak banget orang yang tadi aku jelasin kurang menggunakan kata tolong, karena sebenarnya tuh hal ini sangat banget penting untuk kita saat meminta bantuan loh teman-teman. Yang kedua, meminta tolong dengan menggunakan kata memerintah. Hal ini gak boleh banget ya teman-teman, sangat-sangat dilarang dalam meminta bantuan, karena kesannya kita jadi nyuruh-nyuruh orang itu atau orang yang meminta kita buat ngebantu kita. Yang ketiga, ekspresi wajah dan gestur tubuh yang tidak mendukung. Kalau kita tidak menggunakan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang tidak mendukung, orang-orang jadi bingung ingin memberikan bantuan kita. Jadi gunakanlah ekspresi wajah dan gestur tubuh yang baik dan benar. Yang keempat, dan banyak banget juga orang yang dilakukan, yaitu meminta pertolongan dengan mengungkit pertolongan yang sudah dilakukan. Seperti yang aku jelasin di etika-etika dalam meminta tolong tadi, itu kan meminta tolong atau memberi bantuan itu tuh harus ikhlas kan. Jadi ketika kita meminta tolong, sebaiknya tidak perlu mengungkit kepada pertolongan yang telah kita berikan. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, langsung marah ketika ditolak dalam memberikan bantuan. Hal ini sangat banget dilarang dan ini merupakan suatu kesalahan banget, karena lebih baik kita meminta tolong kepada orang lain lagi daripada kita harus marah-marah kepada orang-orang yang tidak bisa membantu kita. Aku udah ngejelasin nih definisi etika serta cara-cara dalam meminta tolong yang baik dan yang salah. Langsung aja aku tunjukin contoh-contoh dalam meminta tolong yang baik dan yang salah melalui video yang aku buat. Ambilin dong remote AC, gerah banget nih. Sekalian nyalain dong. Iya kak. Adek, Iya. lagi sibuk nggak ya? Enggak. Boleh minta tolong nggak? Boleh. Tolong ambil remote AC untuk kakak, sekalian nyalain ya. Oke kak. Terima kasih. Sama-sama. Astagfirullahaladzim, mama lupa lagi matiin kompor. Matiin dulu dong di sana di dalam. Iya ma, oke. Astagfirullahaladzim, mama lupa lagi matiin kompor. Sebentar ya, mama ke dalam dulu. Mana nih mobil RT? Itu ada yang mau melahirkan juga. Ibu kalau minta tolong kamu yang bener dong. Tahu Gimana sih? Ibu-ibu boleh minta tolong sebentar tidak ya? Soalnya ini Ibu Rita ingin melahirkan. Kebetulan suaminya belum pulang. Oh iya, sebentar ya Bu ya, kita cari dulu ya. Oke, baik Ibu, saya tunggu ya. Iya. Bu, itu jangan taruh di situ, jelek. Aturan taruhnya di sana dong. Aduh Bu, nggak usah emosi kayak gitu dong Bu. Ibu boleh minta tolong buah jeruknya ditaruh di meja. Iya Bu, ntar saya taruh di meja. Oke, terima kasih ya Ibu. Bu, saya mau bimbingan dong. Udah 2 bulan gini nggak ada progres. Sebaiknya kamu berbicara yang sopan kepada dosen.
Udah pada lihat kan video-video yang aku buat, mana yang baik dan mana yang salah. Jadi kalian boleh banget menerapkan contoh yang baiknya aja ya, dan jangan dipakai contoh yang salah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Bye.